Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala LLDikti Wilayah 7 atau yang mewakili, para pejabat sipil TNI dan Polri di wilayah Kota Malang, para pemimpin PTN dan PTS di wilayah Kota Malang, para pimpinan perusahaan di wilayah Kota Malang, pimpinan P3M STI Malang Kuseswara, Direktur Pasca Sarjana STI Malang Kuseswara, Direktur Program Pendidikan Profesi Akuntansi STI Malang Kuseswara, para orang tua, wali wisudawan, wisudawati STI Malang Kuseswara, para dosen, karyawan, wisudawan, dan undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia begitu besar, sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu dalam suasana yang bahagia, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, para wisudawan yang berbahagia, hari ini merupakan sebuah peristiwa bersejarah bagi kita, khususnya bagi wisudawan yang akan dilantik menjadi sarjana. Oleh karenanya, pada kesempatan yang sangat baik ini, tentu sangat tepat kalau saya sampaikan beberapa hal kepada hadirin terkait dengan keberadaan kita sebagai keluarga besar STI Malang Kuseswara. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, semester genap tahun akademik 2023-2024 ini merupakan wisuda STI Malang Kuseswara yang ke-76. Kali ini diikuti oleh 154 orang wisudawan dengan perincian program Serata 1 sebanyak 112 orang, 41 orang dari program studi akuntansi, dan 71 orang dari program studi manajemen. Program Strata 2 sebanyak 26 orang, program PPAK sebanyak 16 orang. Sehingga sampai dengan semester ini, STI Malang Kuseswara telah meluluskan sebanyak 26.989 orang program S1, 226 orang program S2, dan 136 orang program pendidikan profesi akuntansi. Hadirin yang saya hormati, tidak berlebihan kiranya jika dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan bahwa lembaga kita ini semakin lama semakin mengalami banyak kemajuan. Hal ini sudah barang tentu merupakan hasil kerja keras yang telah kita lakukan bersama, di mana dalam setahun terakhir ini begitu banyak prestasi yang kita raih. Antara lain, 1. STI Malang Kuseswara, kampus kita meraih predikat sebagai sekolah tinggi ilmu ekonomi terbaik ke-1 se-Indonesia. Dan masuk menjadi 100 besar perguruan tinggi terbaik selama 6 tahun berturut-turut dari 4.000-an perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kedua, meraih penghargaan sebagai perguruan tinggi unggulan kelompok sekolah tinggi yang berprestasi pada 4 bidang penelitian, yaitu bidang tata kelola, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta kemahasiswaan dari LLDikti Wilayah 7 Jawa Timur. Penghargaan ini telah diterima sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Di tahun 2024 ini kembali meraih penghargaan untuk kategori implementasi MBKM terbaik kedua serta kualitas pelaporan terbaik kedua. 3. Diraihnya nilai akreditasi unggul untuk prodi akuntansi dan manajemen pada tahun 2024 ini, serta akreditasi baik sekali untuk program profesi akuntansi dari Lamemba. Dan berdasarkan akreditasi Lamemba,
Prodi akuntansi kampus kita termasuk dalam 34 prodi akuntansi serta prodi manajemen termasuk dalam total 50 prodi manajemen perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta yang mendapat akreditasi unggul se-Indonesia. Di mana untuk kategori sekolah tinggi ilmu ekonomi hanya 2 yang berpredikat unggul, dan salah satunya adalah kampus kita STIE Mangkuseswara. 4, telah tersertifikasi ISO sejak tahun 2025. 5, yang membanggakan berbagai prestasi mahasiswa STIE Mangkuseswara pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut. 2 orang mahasiswa menerima Jarum Beasiswa Plus pada tahun akademik 2024-2025 atas nama Alif Aminullah dan Venezia Reza. B. Tim ABM masuk dalam peringkat 10 besar nasional pada National Youth Accounting Competition tahun 2024 yang diadakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang diwakili oleh Akbar Adi Saputra dan Angelica Gloria Tunarsono. C. Tim Program Kreditas Mahasiswa atau PKM lolos didanai oleh Dikti yang diketuai oleh Hoirun Nisa dengan dosen pembimbing Dr. Uko Prayogo STPMM. Tim ini mengangkat judul Next Gen Academy, platform belajar yang efektif, praktis, dan ekonomis dengan a dynamic and unique learning experience. D. Tim ABM masuk dalam peringkat 16 besar nasional pada lomba debat APBN yang diadakan oleh Politeknik Keuangan Negara STAN. E. Tim ABM berada pada peringkat 7 dari 50 tim yang lolos tahap seleksi abstrak pada Accounting Paper Competition yang diselenggarakan oleh Polinema. Tim ABM meraih juara 2 pada lomba Reels dalam rangka CPA Days 2024 yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sebagai wujud peningkatan international climate, 6 orang mahasiswa telah mengikuti program International Credit Transfer yang didanai oleh Dikti di Institute of Science, Innovation, and Culture, Bangkok, Thailand. 4 orang mahasiswa mengikuti Nusantara Project, yaitu kegiatan penelitian bersama mahasiswa dari berbagai negara yang diselenggarakan oleh the Association of International Business and Professional Management atau AIBPM. Yehezkil Anggawi, Akbar Adi Saputra, Hoirun Nisa, dan Kezia Pratnya Teresia telah mempresentasikan artikelnya pada IBPM International Conference. 3 nama yang disebutkan terakhir juga telah mempresentasikan artikelnya pada Malaysia International Conference on Project Management. Tim mahasiswa lainnya beranggotakan Salsabila, Anggun Vendanti, Nuryekti, Puspa Maharani, dan Vika Maizatin Nanda Mariana telah mempresentasikan artikelnya pada 4th International Marketing Conference yang diselenggarakan oleh University Science Islam Malaysia. J. 1 orang mahasiswa BIPA yang berasal dari Jepang, yaitu Meiyu Uehara, telah terpilih sebagai presenter tentang budaya Jepang pada International Konferensi Regional Akuntansi ke-11. K. 6 orang mahasiswa menjadi presenter pada First International Conference of Accounting, Management, and Economics yang diselenggarakan oleh Uniska Kediri. L. 2 orang mahasiswa telah menyelesaikan program Student Exchange di Canada University of International Studies, Jepang, atas nama Yehezkil Anggawi dan Dea Virus Widi, dan saat ini diikuti oleh 1 orang mahasiswa atas nama Salsabila Safira Ilma Shandairi. M.
6 orang mahasiswa lainnya yang sedang melaksanakan magang kerja di Jepang, yaitu Ahmad Faiz Nafian, Cintami Putih Aurelia Watungada, Francisca Priscilia Within, Monica Ayu Joanna, Lita Nugraha Sey, dan Cindy Vanessa Saputra. 1 orang mahasiswa terpilih sebagai finalis Kakang Bakyu Kota Malang atas nama Marcelinus Calvin Prostio. 2 orang mahasiswa terpilih sebagai finalis Duta Literasi OJK, yaitu Rizky Vania dan Aprilia Pramesti. 5. Berikutnya adalah prestasi para wisudawan yang hadir di antara kita hari ini. 2 orang wisudawan telah berhasil menyelesaikan program magang kerja selama 1 tahun di Jepang, yaitu Aisyah Novitasari dan Okitasha Hidayat. B. 4 orang wisudawan telah mengikuti Akademi Wirausaha Merdeka yang didanai Dikti, yaitu Rajeng Tiara Indra Hapsari, Andre Permana Putra Sanjaya, Kelvin Halomwan Siombing, dan Aang Vian Yunas. C. 1 orang wisudawan lolos sebagai presenter pada International Konferensi Regional Akuntansi ke-11 atas nama Ismi Sekar Setiawati. D. 5 orang wisudawan telah mengikuti magang dan studi independen yang didanai oleh Dikti, yaitu Stephen David, Marisa Windy, Alvita Atalia Sedianti, Irfa Firdaus Jana, dan Nur Aziza Janadea. 2 orang wisudawan menjadi mentor pada program pertukaran mahasiswa merdeka, yaitu Cahyo Adiputro dan Octavianus Rian Pemuda. F. Sebanyak 16% dari wisudawan S1 hari ini telah bekerja di berbagai perusahaan maupun sebagai entrepreneur. G. 4 orang alumni kampus kita diterima bekerja di perusahaan makanan di Jepang. 6. Wujud peningkatan international climate lainnya adalah kampus kita telah dipercaya sebagai penyelenggara program Dharma Siswa Republik Indonesia atau DRI sejak tahun 2015. Dan saat ini terdapat 4 orang peserta berada di antara kita, yaitu sebanyak 2 orang dari Mesir, 1 orang dari Jepang, dan 1 orang dari Amerika Serikat. 7. Kampus kita telah menerima 6 orang mahasiswa dari perguruan tinggi asing, USIM atau University Science Islam Malaysia di Malaysia, dan ISIC di Thailand untuk mengikuti program Student Exchange selama 2 minggu di akhir tahun 2023 yang lalu. 8. Hibah kelembagaan dari Dikti yang berhasil diraih oleh STIE Mangkuseswara, yaitu hibah penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau atau RPL tahun 2023. Sedangkan hibah yang didanai dari Dikti lainnya, yaitu hibah-hibah yang diterima oleh dosen-dosen kita. Dr. Nunung Nurastuti Utami MSI meraih hibah luaran prototype, Dr. Son Haji MS dengan hibah penelitian fundamental kerjasama dalam negeri, dan Dr. Darti Juharni MSI didanai dalam hibah pengabdian masyarakat. 9. Adapun kerjasama dengan mitra pemerintah, BUMN, organisasi nirlaba, industri, UMKM, komunitas, dan LSM di bidang pengabdian masyarakat, pasca pandemi ini melakukan pendampingan diantaranya melalui program urban farming untuk ketahanan pangan keluarga, digitalisasi marketing untuk UMKM binaan, pendidikan entrepreneur untuk generasi Z, dan capacity building untuk LAZIS, lembaga zakat, infak, dan sodako. Peningkatan daya transfer melalui literasi komputer untuk pengelola pondok pesantren.
F. Pemberdayaan santri, optimalisasi ruang terbuka hijau, dan penataan landscape, dan lain-lain. Sebagai salah satu PTS yang dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan beasiswa bidik misi yang sekarang lebih dikenal dengan program KIP Kuliah sejak 2012 sampai dengan sekarang. 11. Setelah selesai program hibah dari Erasmus Plus dari European Union selama 3 tahun melalui program Growing Indonesia, a Triangular Approach atau yang kita kenal dengan GITA, untuk pengembangan entrepreneurship yang dilaksanakan dengan konsorsium 3 perguruan tinggi di luar negeri, Eropa, dan 7 perguruan tinggi di dalam negeri, STIE Malang Siswara kembali mendapatkan hibah dari Erasmus Plus untuk 3 tahun berikutnya melalui program Indonesian Higher Education Leadership and Management atau EHILEAD. Salah satu aktivitas dari hibah ini adalah Simposium Nasional Kepemimpinan Perguruan Tinggi telah dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Mei 2024 yang lalu di Kota Malang, di mana STIE Malang Siswara bertindak sebagai tuan rumah. 12. Tahun ini adalah tahun ke-23 kerjasama kampus kita dengan Kanda University of International Studies atau KUIS, Jepang, untuk pengembangan bahasa dan budaya melalui program Sakura. Hingga saat ini sudah lebih dari 600 orang mahasiswa KUIS datang ke kampus kita melalui program bunga Sakura. Pada bulan Agustus 2023, 9 orang mahasiswa dari program Hanabi telah datang dan belajar di kampus kita, dan pada bulan Februari 2024 yang lalu telah datang 10 orang mahasiswa dari program Sakura. 13. Berbagai perjanjian kolaborasi kerjasama dengan University Science Islam Malaysia, Raja Manggala University of Technology, Krungsep, Thailand, Institute of Science, Innovation and Culture, Thailand, International Institute of Islamic Thought East and Southeast Asia, National Donghua University Taiwan, ROC, yang meliputi kolaborasi penelitian, proyek penelitian bersama, berbagi sarana dan prasarana penelitian, akses data dan penemuan penelitian, menghubungkan pusat-pusat penelitian dan jaringan virtual, pelatihan dan pengembangan personil, staff exchange, dan student exchange. Yang berikutnya adalah Ho Chi Minh City Open University, Vietnam. 14. Terbentuknya lembaga sertifikasi profesi pihak 1 LSPP 1 di STIE Malang Siswara sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kompetensi lulusan Prodi Manajemen melalui program sertifikasi profesi dengan 4 skema meliputi manajer pemasaran, remunerasi, rekrutmen, serta performance appraisal. 3 skema telah mendapatkan verifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. 15. Dan kampus kita sebagai peraih penghargaan implementasi MBKM terbaik kedua pada program MBKM tahun 2024 ini berpartisipasi aktif dalam berbagai skema, yaitu program pertukaran mahasiswa merdeka PMM 4, di mana kampus kita mengirimkan 2 orang mahasiswa untuk mengikuti PMM 4 di perguruan tinggi di Sumatera. Program Akademi Wirausaha Merdeka diikuti oleh 5 orang mahasiswa, program magang dan studi independen bersertifikat atau MSIB Batch 7 diikuti 5 orang mahasiswa, program magang reguler diikuti 30 orang mahasiswa pada berbagai perusahaan, kantor akuntan publik dan kantor jasa akuntansi, program pertukaran mahasiswa dan magang kerja ke Jepang. 16. Kampus kita juga saat ini memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengikuti magang MBKM 1 semester di berbagai perusahaan, yaitu KAP Hendro Sukron Edi, KJA Ratna Madudari, KAP Lutfi Muhammad Sidoarjo, PTN Syariah Cabang Malang, PT Bima Kaltim Utama Balikpapan, PT Petrokimia Gersik, PT Weaver Indonesia, PT Agro Group, CV Mana Indonesia Cemerlang, CV Sanggar Indonesia, PT Kriya Alam Indonesia,
Era Victoria, PPR Adiarta Reksa Citra, Vernon Group, Vernon Corp, Judaf Bakery, dan PT Artaboga Cemerlang. 17. Ucapan terima kasih kami kepada IAPI atas kepercayaan memilih STI Malangkuseswara sebagai tempat yang direkomendasikan oleh IAPI untuk menyelenggarakan Ujian Nasional Sertifikasi Profesi Akuntan Publik atau CPA di Indonesia dan diberikannya waiver kepada PPAK STIE Malangkuseswara. 18. Ucapan terima kasih pula kepada IAI Pusat yang mempercayakan STI Malangkuseswara sebagai tempat untuk ujian profesi yang dilaksanakan oleh IAI Pusat dalam penyelenggaraan Computer Based Examination atau CBE Center IAI. Hadirin yang saya hormati, beberapa prestasi tersebut membuktikan bahwa kampus kita selalu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, baik nasional maupun internasional. Program hibah dari berbagai kolaborasi, baik yang bersifat nasional maupun yang internasional, yang sering kita peroleh merupakan sebuah kepercayaan, dan bahkan pengakuan dari masyarakat global tentang eksistensi, prestasi dan reputasi institusi yang kita cintai dan banggakan bersama. Secara khusus, pengakuan secara nasional juga dapat dirasakan dengan adanya penetapan ranking perguruan tinggi se-Indonesia oleh pemerintah, seperti yang telah saya sampaikan pada awal capaian prestasi kampus kita. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih dan apresiasi tak terhingga kepada seluruh keluarga besar STI Malangkuseswara, khususnya Bapak Ibu dosen dan para karyawan yang telah bekerja dengan tekun, disiplin, dan penuh dedikasi, sehingga telah banyak menghasilkan karya yang sangat berguna bagi kemajuan lembaga ini. Selanjutnya, mari kita bersama-sama lebih bersemangat dalam meningkatkan prestasi lembaga ini. Tak ada kata berhenti dalam meraih prestasi. Demikianlah tekad kami bersama. Para wisudawan yang berprestasi merupakan satu kehormatan dan keistimewaan untuk berdiri di hadapan saudara hari ini untuk merayakan peristiwa penting dan bersejarah ini. Para wisudawan, saya menyampaikan ucapan selamat yang tulus kepada saudara semua. Hari ini menandai puncak dari kerja keras, dedikasi, dan ketekunan selama bertahun-tahun, dan saudara harus sangat bangga dengan prestasi yang telah Anda capai. Saat kita berkumpul di sini untuk merayakan kelulusan saudara, sangat tidak mungkin kita mengabaikan perubahan yang begitu cepat yang terjadi di lingkungan kita. Dunia berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT dan kecerdasan buatan atau AI yang tiada henti. Kemajuan ini telah mengubah cara hidup kita, cara bekerja, dan cara berinteraksi satu sama lain. Hal tersebut membuka kemungkinan-kemungkinan baru, namun juga menghadirkan tantangan-tantangan yang unik. Di era kemajuan teknologi yang pesat ini, saudara adalah pembawa obor masa depan yang dibentuk oleh teknologi. Saat saudara melangkah ke dunia di luar tembok kampus ini, saya ingin menawarkan beberapa saran tentang cara menavigasi landscape yang terus berubah ini. Yang pertama, mendaftarlah di online courses and certification, kursus dan sertifikasi online. Mendaftar di kursus online dan mendapatkan sertifikasi di bidang yang relevan, seperti beberapa platform yang tersedia, misalnya Coursera, edX, dan LinkedIn, menawarkan kursus tentang topik seperti analisis data, pemasaran digital, manajemen proyek, dan masih banyak lagi. Yang kedua, bergabunglah dengan
professional associations atau asosiasi-asosiasi profesi. Bergabunglah dengan asosiasi dan organisasi profesional terkait dengan bidang Anda, seperti IAI, CPA, CFA, CFP, ABI, dan lainnya. Banyak dari asosiasi ini menawarkan pelatihan berkelanjutan, webinar, dan akses ke publikasi industri. Yang ketiga, perluas networking atau jejaring saudara. Bangun dan peliharalah jejaring profesi yang kuat. Sangatlah penting Anda dapat selalu terhubung dengan kolega, mentor, dan pemimpin industri yang dapat berbagi pengetahuan dan menawarkan bimbingan. Berikutnya, belajarlah dengan sejawat atau peer learning. Bentuk atau bergabunglah dalam kelompok pembelajaran sejawat di mana Anda dapat mendiskusikan tren industri, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain. Bukalah diri untuk mendapatkan exposure lintas fungsional atau cross-functional exposure. Dapatkan exposure ke berbagai bidang bisnis dengan mengambil peran lintas fungsi dalam organisasi saudara. Hal ini dapat memperluas keahlian dan pemahaman Anda tentang bagaimana berbagai fungsi dan departemen di dalam sebuah organisasi melakukan kerjasama. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, the day you stop learning is the day you stop living. Saran saya yang berikutnya, selain embrace lifelong learning, yang berikutnya adalah critical thinking atau kembangkan pemikiran kritis. Dengan munculnya AI, otomatisasi, dan machine learning, banyak tugas akan menjadi otomatis. Namun kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, dengan mengambil keputusan etis merupakan sesuatu yang unik bagi manusia. Kembangkan keterampilan ini, mereka akan membedakan saudara di dunia yang semakin otomatis ini. Yang ketiga, ethical consideration. Saat saudara terlibat dengan teknologi dan AI, ingatlah pentingnya etika, kemampuan dan keunggulan alat-alat otomatisasi dan aplikasi-aplikasi tersebut disertai juga dengan tanggung jawab yang besar. Gunakan pengetahuan saudara untuk membuat pilihan etis yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghormati hak-hak individu. Artificial intelligence is not a product of its own, but a reflection of the value we instilled in it, for better or worse. Itu yang dikatakan oleh Fei-Fei Li, Co-Director of Stanford Institute for Human-Centered AI. Yang keempat, diversity dan collaboration. Dunia teknologi beragam dan saling berhubungan. Embrace keberagaman dan berkolaborasi lintas disiplin ilmu. Beberapa inovasi paling inovatif terjadi di persimpangan berbagai bidang. Tumbuhkan semangat kerja atau teamwork dan kolaborasi. Beberapa contoh ini merupakan hasil yang mendunia dari sebuah kolaborasi antar berbagai bidang ilmu. Sebagai contoh, ilmu material dan elektronika misalnya, menghasilkan wearable technology. Ini akan memunculkan smartwatches yang mungkin saudara pakai dan fitness trackers pelacak kebugaran yang memungkinkan pemantauan metrik kesehatan secara real time. Contoh yang lain adalah ilmu komputer dan linguistik menghasilkan natural language processing yang memungkinkan sebuah mesin dapat memahami menghasilkan bahasa manusia. Inovasi ini menjadi landasan virtual assistant atau asisten virtual seperti saudara yang menggunakan iPhone, ada Siri dan ada chatbot. Sebagai contoh tambahan adanya fintech, yaitu gabungan antara keuangan dan teknologi, menghasilkan mata uang kripto atau cryptocurrencies dan blockchain.
Perpaduan keuangan dan teknologi telah memunculkan mata uang kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan teknologi blockchain yang telah merevolusi secara masif transaksi digital dan menciptakan ekosistem keuangan baru. Retail dan kecerdasan buatan AI menghasilkan personalized shopping, belanja yang dipersonalisasi, yaitu berbagai aplikasi bisnis retail yang menggunakan algoritma AI untuk menganalisis perilaku dan preferensi konsumen, menawarkan rekomendasi produk yang dipersonalisasi, dan meningkatkan pengalaman belanja online. Saya yakin saudara sudah sangat familiar dengan personalized shopping application yang mungkin saudara gunakan. Bentuk berikutnya adalah otomotif dan kecerdasan buatan atau autonomous vehicles, kendaraan tanpa pengemudi. Saudara bisa lihat di YouTube dan di masyarakat bagaimana sebuah mobil berjalan tanpa ada yang mengemudikan. Saran yang berikutnya adalah resilience and adaptability, ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Jalur karir saudara mungkin tidak mengikuti lintasan linier. Bersiaplah untuk liku-liku yang tidak terduga. Kemampuan saudara untuk beradaptasi dan bangkit kembali dari jatuh, sama pentingnya dengan keterampilan teknis saudara. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Itu yang dikatakan oleh Nelson Mandela. Yang keenam, saran saya, give back, memberikan manfaat yang luas. Meskipun teknologi berpotensi menyelesaikan berbagai masalah, teknologi bukanlah merupakan sebuah obat atau formula yang mujarab. Gunakan keahlian saudara untuk memberi manfaat secara luas kepada komunitas saudara dan dunia. Ciptakan dampak positif melalui pekerjaan, baik dalam mengatasi masalah sosial atau memajukan pengetahuan manusia pada umumnya. Saran saya yang berikutnya adalah never underestimate the human element. Jangan pernah meremehkan unsur manusia. Secanggih apapun teknologi, sentuhan manusia akan tetap berharga. Ingatlah untuk memupuk keterampilan interpersonal, empathy, dan kecerdasan emosional saudara. Kualitas-kualitas ini akan sangat dicari di tempat kerja. Seperti yang dikatakan oleh Tim Cook, CEO of Apple Incorporation. In the age of AI, the human touch becomes even more valuable. We must focus on what makes us uniquely human, our emotion, creativity, and empathy. Pada akhirnya, saat saudara memulai babak baru dalam hidup, ingatlah bahwa meskipun dunia berubah dengan cepat, nilai-nilai kerja keras, integritas, dan kasih sayang tetap konstan. Pendidikan yang saudara terima di sini dapat digunakan sebagai bekal untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang diberikan oleh landscape ICT dan AI yang terus berkembang. Jadi, majulah dengan percaya diri, raih masa depan dengan tangan terbuka, dan jadikan dunia lebih baik melalui pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang saudara junjung tinggi. Selamat wisudawan STI Mangkuseswara. Potensi saudara tidak terbatas dan dunia menantikan kontribusi Anda. Para wisudawan yang saya hormati, deskripsi saya di atas menyiratkan bahwa kunci sukses dalam berkarir di dunia kerja sangat ditentukan oleh kemampuan soft skills saudara. Dengan kata lain, hard skill yang saudara pelajari di bangku kuliah hendaknya ditunjang dengan soft skills yang tertuang dalam tata nilai kampus kita atau institutional values, dan saudara kenal dengan akronim attitude. Para wisudawan yang saya hormati, perlu saudara renungkan dan camkan. Saudara menjadi sukses memakai toga dan menyandang gelar kesarjanaan seperti sekarang ini karena upaya orang tua saudara yang tak kenal lelah dan tiada hentinya.
cucuran keringat, dan tetesan air mata, agar sang buah hati mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, merupakan falsafah hidupnya yang tidak saudara sadari. Tangan dan tubuh orang tua kita yang berpeluh menghitam tersengat matahari untuk mencari rezeki yang halal akan sangat sulit saudara rasakan. Keikhlasan hatinya yang tak terukur, serta dengan doa yang tak pernah putus-putusnya. Masing-masing orang tua kita telah menjadikan kita semua sukses seperti sekarang ini. Dan sudah pasti kita pun tidak akan mampu membalas semua itu. Oleh karenanya, dengan hati yang rendah dan tulus, mari kita panjatkan doa untuk ayah bunda kita semua, untuk kesehatannya dan untuk kebahagiaannya. Ingatlah bahwa keridhaan Tuhan atau kemurkaannya sangat tergantung pada orang tua kita. Tentu saja kesuksesan hidup saudara juga sangat tergantung oleh bakti saudara kepada orang tua. Mudah-mudahan Tuhan Sang Pengasih akan mengabulkan harapan kita. Bagi Anda dan kita semua yang kebetulan orang tua kita telah tiada, doakanlah agar beliau mendapatkan kebahagiaan dalam pelukan dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada bagian akhir dari sambutan saya ini, saya atas nama pimpinan beserta keluarga besar STI Malangkusiswara mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya kepada para orang tua wali wisudawan yang dengan tulus mempercayakan pendidikan putra-putrinya di lembaga kami STI Malangkusiswara. Kepada para wisudawan program pasca sarjana, kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Semoga keberadaan saudara menjadi pemicu positif bagi adik-adik saudara di tingkat strata 1. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami bersama para dosen dan karyawan telah berupaya semaksimal mungkin dalam membina, mengasuh, melayani, mendidik maupun mentransfer ilmu. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga dengan ridha Allah, ilmu yang didapatkan para wisudawan akan menjadi ilmu bermanfaat sebagai sumber kebahagiaan yang akan membawa kesuksesan para wisudawan beserta keluarga dan masyarakat luas pada umumnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.